Kisah Dua Pemimpi. Dikutip dari buku kumpulan cerita Sejarah Aib karya Jorge Luis Borges. Sejarawan Arab Al-Isaki menuturkan kisah ini pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 786 hingga 833 Masehi. Orang-orang yang terpercaya telah meriwayatkan, tapi hanya Allah yang Maha Tahu dan Maha Besar dan Maha Pengampun dan tidak tidur, bahwa pada suatu ketika hiduplah di Kairo seorang lelaki yang kaya raya. Namun dia begitu dermawan dan royalnya sampai-sampai kehilangan segala yang dimilikinya, kecuali rumah ayahnya, dan akhirnya terpaksa harus mencari nafkah sendiri. Dia bekerja begitu keras, hingga pada suatu malam ketiduran di kaki sebatang pohon ara di kebunnya. Dia bermimpi didatangi seorang lelaki, basah kuyup, yang mengeluarkan sekeping koin dari mulut dan berkata, "Keberuntunganmu ada di Persia, di Isfahan. Pergilah ke sana dan carilah." Pagi-pagi buta keesokan harinya, lelaki itu bangun dan menempuh perjalanan panjang, menghadapi bahaya tanah tandus padang gurun, kapal-kapal, para penyamun, kaum penyembah berhala, sungai, binatang-binatang buas, dan manusia. Akhirnya, dia tiba di Isfahan. Namun malam menyergapnya di gerbang kota, memaksanya untuk tidur di halaman masjid. Di dekat masjid itu terdapat sebuah rumah. Atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, sekawanan garong memasuki masjid. Dari sana mereka menerobos rumah di sebelahnya. Pemilik rumah yang terganggu bunyi berisik para pencuri terbangun dan berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga pun berteriak minta tolong hingga kepala polisi tiba bersama pasukannya. Sayang, para garong sudah kabur lewat atap-atap rumah. Kepala polisi memerintahkan untuk menggeledah masjid. Mereka menemukan lelaki dari Kairo itu, lalu mengajarnya dengan cambukan cemeti bambu sampai sekarat. 2 hari kemudian, dia siuman di dalam penjara. Kepala polisi memanggilnya dan bertanya, "Kau siapa dan dari mana asalmu?" Kata lelaki itu, "Aku dari kota Kairo yang masyhur. Namaku Muhammad Al-Maghribi." Kepala polisi bertanya lagi, "Apa yang membawamu datang ke Isfahan?" Lelaki itu memilih jujur. "Aku disuruh orang dalam mimpiku untuk pergi ke Isfahan karena keberuntunganku menunggu di sana. Tapi ketika aku sampai di Isfahan, keberuntungan yang dijanjikannya ternyata cambukan yang dengan murahnya Anda timpakan kepadaku." Mendengar ini, kepala polisi tertawa terbahak-bahak. "Dasar laki-laki tolol. Sudah 3 kali aku bermimpi tentang sebuah rumah di Kairo dengan kebun di halamannya, yang pada ceruk di ujungnya ada jam matahari dan di seberang jam matahari itu ada pohon ara. Di seberang pohon ara itu ada air mancur dan di bawah air mancur itu ada banyak sekali uang. Meski begitu, aku sama sekali tak ambil pusing dengan kebohongan ini. Tapi kamu, dasar turunan keledai dan jahanam, telah menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan berbekal keyakinan pada mimpi. Jangan kembali lagi ke Isfahan. Ambil recehan ini dan enyahlah." Lelaki itu mengambil uang tersebut, bertolak pulang. Di bawah air mancur yang di kebunnya yang diimpikan kepala polisi itu, dia menggali dan menemukan harta karun. Allah telah menganugerahkan berkah yang melimpah kepadanya, mengganjarnya, dan mengangkat derajatnya. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Ghaib. Dari 1001 Malam nomor 351.